Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Yanto di channel Coffee Project, channel inspirasi jalanan. Terus sekali lagi teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sampai saat ini masih terus mensupport kita dengan sangat luar biasa. Dan saya juga sekali lagi sangat berterima kasih untuk 700 subscriber sejauh ini, yang secara pribadi saya mengatakan bahwa ini pencapaian yang sangat cepat dan luar biasa teman-teman. Sekali lagi teman-teman, ketika kita sampai di lokasi, kita disambut oleh keluarga tersebut dengan sangat baik. Nah teman-teman, sekali lagi di saat kita mau memasuki lokasi tersebut, yang saya lupa mungkin ceritakan buat teman-teman semua adalah kalau kakek dan nenek ini memiliki anak yang punya kebutuhan khusus, yaitu memiliki penyakit autis yang memang tidak bisa berkomunikasi teman-teman. Nah seperti biasa ketika kita masuk, ya kita bercerita. Di situ kakaknya menceritakan bagaimana dia tinggal di kota Denpasar, sempat berpindah beberapa kali, dan juga dia menceritakan di kampung halamannya, kalau di kampung halamannya dia tidak memiliki tempat tinggal teman-teman. Kuliah berarti sarang 35. Oke. Dong siap kadang tanya. Kembali mulai kan. Nggih, swastiastu, Bu. Nggih. Swastiastu, Bli. Nawang nabi. Nggih. Apa itu? Nggih. Kan tamu nih kepikiran yang pitik terus depan kan gede-gede kata sekian. Oh, Pergantan. Gus, mai. Jantan bilang kan tamu nih kami yang siap sedikit. Langsung yang ya nggak boleh. Riko. Enak ngali kanan gitu. Riko kadang yang bisa kadang. Ngali kanan. Awak-awak enggak. Jantan nak Kristen nanti. Nggih. Dan di saat kita duduk teman-teman, itu kita melihat hewan di sekeliling rumah itu. Sesuai yang saya bilang kemarin, ada macam-macam peliharaan hewan kakek sama nenek ini. Dan yang sekali lagi menimbulkan aroma yang sangat tidak sedap ketika kita duduk di sana. Karena misalkan kayak kotoran sapi, kotoran ayam, burung, itu sekali lagi teman-teman, itu tidak dibersihkan. Ataupun kalau orang pelihara ternak, itu biasa misalkan kayak sapi ini disiapkan tempat pembuangan kotoran sapi teman-teman. Di situ bapaknya menceritakan kalau saat ini beliau tinggal di sana itu sudah ngontrak 5 tahun, dibantu oleh orang baik juga yang berikut juga. Di sana dia menceritakan kalau dia sudah tinggal 2,5 tahun lagi di sana, dan dia pun tidak tahu mungkin sesudah selesai 2,5 tahun ke depan itu dia mau kemana. Takut tuh mulai beriki mulai pedangin takut tuh bener. Oh, tempat mulai pedangin berarti Bapak? Ke Pianyan. Oh si saya mulai nih. Dan apa paling mulai. Dia penting ngerainan baru mulai. Man itu rumah, siro nomor saya Pak. Dika nak panah dia pun ngai nang rumah kak sing laumah. Kentan malu raos kan kita. Bang, Riki. Sampun niki kak meriki niki kak kan nak modelnya hijau zaman nyile tanah oreno kentan bangun ide ongkos kena ngelang cari iko kak ngoyong. Oh, Pak. Kak nomor berarti Riki. Oh niki ngontrak niki Ngontrak. tanahnya aro niki. Jadi bapaknya ngontrak di sini nggih. Nggih, niki Nika kudan tahun Pak, berapa tahun?
5 nggih. Kak 5 pertama kali rasa kan 5 juta ampun gentan ngontrak niki 5 sebenar niki sepagoh niki ngontrak 5 tahun gentan 5 juta. aji 5 juta Yang mangkris, itu kan pindah ke oleh biu niko, ane beli tanah niko yang mangkris dan ampun gentan oleh nusa duwong mang depis dengan ngontrak niki dah gentan kak dijual kak ngide-ngide niko niko nang langung. Ternyata ada rumah panggung kecil itu yang menjadi tempat tidur kakeknya setiap malam ataupun setiap hari kalau kakek itu mau beristirahat di situ, teman-teman. Tapi ketika kita melihat rumah panggung tersebut, itu rumah panggung yang sangat sempit dan saya yakin itu ketika musim hujan pasti hujan itu akan masuk, teman-teman. Karena atapnya itu menggunakan asbes dan pembatas antara atau yang kita sebutnya itu tembok sekelilingnya itu menggunakan asbes yang bolong-bolong juga, teman-teman. Yang lebih kagetnya lagi, alasnya itu menggunakan bambu, teman-teman. Di situ membuat kita benar-benar tidak bisa berpikir apa-apa, teman-teman. Ada saudara kita hidup seperti itu. Go. Oh, siapa kak? Nah, teman-teman, karena kita duduk di situ sudah lumayan kita bercerita, saya pun mengajak teman-teman untuk beranjak ke tempat tidur nenek ini sama anaknya. Di saat kita beranjak dari situ, sekali lagi teman-teman, sebelum ke tempat tidur itu di depan ruang tidur itu ada tempat masak. Ternyata tempat masak itu, teman-teman, masih sangat tradisional, teman-teman. Jadi menggunakan kayu bakar yang misalkan kayak sisa-sisa proyek itu tiap hari mereka untuk makan dengan minum itu masaknya menggunakan itu, dan panci yang digunakan buat masak nasi, teman-teman. Kalau orang biasa beli panci itu kan dari toko itu sudah antara tempat masaknya sama tutupannya itu satu, teman-teman. Tapi yang digunakan buat masak ini ternyata pancinya ini tidak memiliki tutup, jadi dia menggunakan piring lagi untuk menutupi nasi yang dimasak, teman-teman. Ibunya tinggal di sini. Iya. Jadi ini luar biasa. Jadi teman-teman, begini situasinya ya. Memang ini ibunya masak di sini masih tradisional. Nggih. Ini saya tuh ini jual-jual sayur genjer. Tahu genjer? Genjer nggih, nawang nggih. Jual-jual sayur genjer, nyari di sawah-sawah orang. Sekali lagi kita dibuat tercengang. Di situ pun ibunya bercerita, lingkungannya dia pun ada beberapa orang yang mungkin terkadang juga tidak begitu senang. Ada beberapa orang pun yang memuji keteguhan hati beliau yang mungkin tiap hari juga bertahan hidup dengan mencari sayur genjer itu, entah itu mungkin dijual ataupun digunakan. Itu beliau sempat bercerita juga. Tapi yang sekali lagi yang teman-teman yang kita lihat, antara jarak ternak sapi ini dengan dapurnya itu, teman-teman, jaraknya hanya sekitar 1,5 meter, teman-teman, dan itu kotorannya dibiarkan berserakan begitu saja, teman-teman. Nah, dari situ kita masuk ke ruangan tidur antara nenek dan anak ini, teman-teman. Gini, makanya orang-orang sini itu gini, nenek mah nggak diam dia. Gitu. Yang saya nggak punya, kalau saya diam makan apa jadinya. Iya. Itu orang itu ini dia, ini neneknya itu sehat dia, nggak diam-diam gitu.
Iya. Saya memang gak senang diam. Kalau saya tuh masih kayak ini terus saya tuh ini tuh. Makanya orangnya senang saya dibilang rajin, dikasih saya miara sapi. Iya. Oh, Niko berarti dipelihara sapi orang nggih? Ya, Oh, nggih. Niko dah tempat ibunya tidur nggih sama Kita dibuat tercengang sekali lagi dengan tidak berpikir secara akal sehat kita. Sekali lagi teman-teman, di sana anaknya yang autis ini tidur beralaskan spons di atas tanah yang tanah itu tidak mungkin kayak tidak ada coran semennya. Spons ini diletakkan di atas tanah, anaknya tidur di situ teman-teman. Yang berikut, ibunya punya dipan, tapi di atas dipan itu menggunakan kasur yang sudah usang. Terus saya melihat di situ ada kasur yang baru. Terus saya tanya, kenapa ini tidak digunakan? Ibu itu mengatakan kalau biar nanti sesudah kasur yang dia gunakan ini rusak, baru dia menggunakan yang baru itu lagi. Dan sekali lagi teman-teman, keluarga ini hidup bertahun-tahun tanpa pencahayaan ataupun listrik teman-teman. Jadi setiap malam itu mereka tidur tanpa ada pencahayaan. Karena saya pun melihat situasi kamar tidur antara nenek dan anak ini, saya lihat pakaian berserakan. Saya langsung bertanya, kenapa pakaian itu seperti itu? Ternyata mereka tidak memiliki lemari untuk menyimpan pakaian mereka. Saya pun sekali lagi menawarkan dengan sangat berhati-hati. Karena yang saya bilang bahwa keluarga ini tidak senang dengan sesuatu perubahan atau merubah keadaan mereka. Selalu dengan alasan bahwa takut dengan pemilik tanah. Ini alasan yang terkadang tidak masuk di dalam logika akal sehat kita juga. Makanya dengan kadang perkataan yang agak sangat sulit saya berkomunikasi, saya kadang menggunakan bahasa Bali, sebagian bahasa saya yang berikut juga menggunakan bahasa Indonesia, tapi dengan penuh keyakinan dan antusias untuk bagaimana meyakinkan orang tua kita ini bahwa kita memang datang ke sini dengan sangat tulus ingin membantu meringankan dari keadaan keluarga mereka sekarang ini. Oh, Riki, anaknya tidur Bu nggih? ya ini anak saya tidur, Ye. ini saya tidur. Oh, di sini ya. Ibunya tinggal di sini. Tidurnya di sini. Ini kasur orang dari Wangayo saya ngasih itu. Kenapa nggak dipakai, Bu? Ini kan masih ada, nanti kalau sudah sobek ini baru di ini biar satu-satu robek itu. Kan saya gini, saya miskin tuh biar sobek satu baru dipakai satu gitu kan. Saya nggak punya uang jadinya untuk nanti makanya Ye. sobek dulu gitu. Ibu nggak punya lemari? Apa saya nggak punya tuh bajunya saya tuh pakai gitu tuh baju orang saya ngasih gitu tuh dikasih baju sama yang orang saya tuh banyak saya dikasih baju sama orang banyak dari kerobokan dari mana-mana saya ada orang ngasih baju dia tahu keadaan saya tuh. Iya. Dia ngerasa ya mungkin apa ya? Ya Tiang bawain lemari nggih. Yang nanti bawain lemari jenis nggih. Biar bisa dipakai buat bajunya. Maksud Tiang kan gitu aja nggih. Bajunya. Ada sebuah sepeda di situ yang tergantung. Dia menceritakan ada orang baik yang pernah memberikan itu. Jadi dia pun menceritakan ada beberapa orang yang sering datang ke situ. Di situ sekali lagi saya berpikir bahwa artinya sudah banyak orang datang ke kakek nenek ini, tapi mereka sangat betah dengan keadaan hidup mereka sekarang. Ini sepeda orang wartawan saya ngasih saya ini sepeda ini wartawan. Tapi bisa naik sepeda? Saya enggak, suami saya. Oh, Bapak bisa. Oh, ini udah lembek. udah lembek. Dua dikasih orang sepeda sama orang yang itu yang dua dikasih ini wartawan dari Madiun. Adiun. Ya.
Gus, gini, coba jelasin ke bapaknya, Gus. Intinya gini, maksudnya kita nggak ngapa-ngapain, cuman maksudnya kita bawain lemari. Tanya abang lemari kak. Abang lemari kan. Buat ditaruh aja bajunya. Nah, Ngejang baju kak. Oh. anggap aja ini anak-anaknya kita ampura, Pak. Nike anak muda masih sekolah. Cuman kemarin kan Tiang cerita. Anggap aja ini anak-anaknya gitu. Kalau mungkin yang lain apa kan, cuman maksud Tiang kalau memang kemarin kan saya dengar cerita Bapak kan tidak mau merubah takut pemilik tanah. Nggih. Cuman maksud Tiang Niko gimana ya? Nanti Tiang bawakan lemari nggih. Buat nanti dilipat bajunya apa ditaruh di situ gitu. Kita dan tim mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk bisa dapat kita merubah dari segi kenyamanan ataupun kesehatan kakek dengan nenek ini untuk bisa hidup dengan layak dan nyaman, teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman, kita berhadapan dengan perdebatan-perdebatan yang terkadang itu mereka tidak setujui, teman-teman. Nah, saya pun berpikir pada akhirnya kita mengganti topik. Saya hanya mau meminta identitas mereka yang sebenarnya. Karena kalau tanpa identitas, kita tidak bisa berpikir ataupun memikirkan sesuatu yang terbaik buat kakek dan nenek ini. Singkat cerita, ada berbagai macam perdebatan. Saya terakhir minta tolong tim yang memang mengerti bahasa Bali, coba meyakinkan, dan saya pun menggunakan bahasa Bali seadanya dan semampunya saya untuk bisa meyakinkan kakek ini. Akhirnya kakek ini mulai diluluhkan untuk mengeluarkan identitas KTP dan kakak keluarga tersebut. KTP kan KTP jangan ada, KTP jangan ada ide nak. Dan malu ketepan di kan alin-alin dan malu di dompet KTP jangan. Kenapa Pak? Nanti kita gini Pak, maksudnya kita bantu buat sehat aja nanti, buat kita uruskan. Tapi tergantung. Yang KTP jangan ada yang KTP jangan kan ada di ini kan rumah di Ubud. Maksud saya gini Gus, BPJS gitu loh. Oh, gitu. Dan kan ini karya pada KTP KI jo di rumah di Ubud Kenapa? Bang malu. Pasal turunnya tadi. Dan bang kayak ini kan aman main mereka bin ke gaya nih BPJS nih ke pangka pangalu misalnya mau obat hijau pangalu gitu. Biasanya kayak minggu ini bang, kayak kan main. Oh benda aja kayak yang main mereka. Nggih ampun Pak, niki nggih ampun. Nggih ampun. Satu-satu sama juga nika si arsip nggih. Yang nah simpan. Nika arsip penting nika biar nanti suatu saat apa nika udah tiang ampun lengkap nika. Tiang rasa udah ampun lengkap nika yang KTP seumur hidup nika. Nah, cuman sekarang yang perlu tiang Pak kan nggak perlu kemana-mana. Maksud tiang minimal ada kartu lagi satu, mungkin tiba-tiba sakit apa ke puskesmas gratis gitu maksud tiang Pak. Biar nggak bayar Pak. Biar nggak bayar. Nanti intinya kartunya tiang kasih ke Bapak. Misalkan Nike ada mau nyari obat, bawa aja Nike kartunya. Dipakai Pak nggih, Bu. Nike nggih. Nanti tiang sering main ke sini nggih. Ya. Jangan diusir nanti. Ngapain tuh? Ya. Nanti tiang ke sini. Tiang masih nanti sering ke sini masih main nggih. Ya. Nanti tiang ke sini. Tiang sekarang Diusir kalau Pak Paulan tuh ke sini tiap bulan ya. nggih. Nanti dipakai dulu nggih. Sarang sami nggih. Semeton tiang ring dan pasar ring seluruh di Bali Kak. Nas silung pulau. Nas Kak niki. Kak. Ya Kak. Nggih. Nanti kita balik lagi nggih, entah berapa kali lagi dalam beberapa minggu nike. Nanti kita ke sini nggih.
kita main lagi ke sini. Nah, sekali lagi Niko sedikit rezeki kita bawa. Nanti bukan terakhir Niko, Tiang akan sering sama teman-teman main ke sini. Oke, nanti berikutnya apa yang nanti kita mau bantu kakek sama nenek, nanti kita ke sini ya palingan berempat, berlima kayak gini dah ke sini. Oke, sekali lagi terima kasih ya kita udah. Tiang sambil kuliah sekarang. Niko anak kuliah semua Niko. Semeton Niko semua. Tiang ngurus-ngurus surat-surat nikah dah di pemerintahan. Ya permisi, nenek kakek makasih ya. Ye, Semua banget jadi. ye, suk semua nikah. Semua banget. Ye, suk semua. Ya, Banget. Pengen gawe ngal. ye. Beliuman gawe ning orang-orang semua.